Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya teman-teman. Di video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk ikut aku camping di daerah Subang, yakni di tempat yang udah terkenal banget ya di daerah Subang. Seperti apa sih keseruannya? Yuk ikuti videonya. Jadi ini tepatnya di bulan Agustus kemarin. Ini pagi-pagi sekitar jam 8 kami udah siap ya, udah packing segala macem dan udah masukin semua barang-barang ke dalam mobil. Ini ada tenda, ada perlengkapan lainnya, ada makanan juga, ada minuman. Pokoknya semua udah siap. Nah ini sekitar jam setengah 9 kami udah OTW ke daerah Subang. Ada yang tahu kita mau camping di mana? Ya, benar. Kita mau camping di Sariater Camper Fun. Ini sebenarnya rombongan ya, teman-teman. Jadi tetangga aku ini masih satu komplek perumahan gitu. Ada beberapa yang juga hobi camping, family camp gitu. Jadi kami janjian pengen ngerasain gimana sih serunya camping bareng-bareng sama tetangga. Dan akhirnya setelah diskusi segala macam dipilihlah di area Subang ini. Nah, bisa dilihat ya di perjalanan tadi itu agak lambat karena ada perbaikan jalan. Nah, ini sekitar jam 10 kita exit tol Subang. Alhamdulillah udah sampai di Subangnya, tinggal perjalanan menuju ke area campervan-nya. Sebagai informasi, ini merupakan pengalaman camping kami yang ketiga, dan untuk pertama kalinya kami mencoba di daerah Sariater Campervan ini ya yang ada di Subang. Karena penasaran juga, karena rame ya, banyak yang udah pernah nyobain di sana, terutama untuk yang family camp ya. Karena emang harganya tergolong murah dan fasilitasnya juga lengkap ya teman-teman. Nah, setelah exit tol Subang itu, kita tinggal ikutin petunjuk dari Maps ya teman-teman. Udah ada di Google Map. Jadi sangat mudah ya untuk mencari lokasinya, nggak perlu bingung. Nah, kalau udah melihat tulisan The Castello ini, artinya kita udah semakin dekat dengan area Sariater Campervan ya teman-teman. Terus, nah ini ada tulisan pos polisi, juga udah ada tanda 200 meter itu kita belok kiri. Sekitar pukul 12 siang, kami udah sampai di pintu gerbang Sariater ya teman-teman. Jadi seperti ini pintu gerbangnya. Di area depan ini adalah hotel dan resortnya. Jadi untuk yang mau reservasi bisa ke tempat ini. Nah, kalau kami karena udah booking dari rumah, jadi nanti kita tinggal check in di depan pintu gerbang campervan-nya. Nah, ini untuk masuk ke area campervan kita masih harus masuk lagi, cukup jauh ya, lumayan. Nah, sebentar lagi kita bisa lihat pintu gerbang untuk masuk ke area campervan. Nah, ini dia. Dan ini adalah tempat untuk registrasi atau check-in-nya. Ada di depan ya. Jadi yang udah booking itu kita tinggal konfirmasi aja ke adminnya kalau kita udah sampai. Terus nanti kita dapet semacam kartu atau tiket gitu untuk gratis ya pemandian air panas. Nah, kita
pesan di area Hillview C, yang mana pemandangannya itu adalah bukit ya teman-teman. Dan ini adalah area Riverside untuk teman-teman yang ingin camping di samping sungai, tempat biasanya untuk berendam atau main air, juga untuk arung jeram. Nah, Hillview C ini juga nggak jauh ya dari yang Riverside ini. Nah, itu ada jembatan warna merah, kita belok kanan. Jadi camping kali ini itu ada 5 keluarga ya teman-teman. Ada 2 keluarga yang udah mendahului camping duluan dari hari Jumat. Jadi mereka pesan 3 hari 2 malam dan kami menyusul di hari Sabtunya. Jadi ini, nah kita disambut saat datang sama tetangga aku. Nah ini dia, ada Kak Baby, temannya Hanun. Hai. Mereka udah dari hari Jumat ya nginap di sini. Nah kami itu sewanya satu blok ya teman-teman, memanjang gitu. Jadi satu blok ini diisi sama 5 keluarga. Nah, setelah sampai tadi, kami diskusi untuk penempatan tenda kami, mau di kafling yang mana. Lalu kami memilih di kafling 114 ini ya teman-teman. Setelah dapat kaflingnya, aku dan Pak suami mulai untuk mendirikan tenda. Untuk camping kali ini, alhamdulillah kami sudah punya tenda sendiri ya teman-teman. Tenda kami ini dari Field Trip dengan tipe glamping dengan size L, kapasitas 8-10 orang. Cukup besar ya untuk kami yang hanya bertiga ini. Kenapa kami pilih tipe ini? Karena tipe glamping ini menurut aku cocok ya untuk keluarga, apalagi yang personilnya banyak atau rame-rame. Kapasitasnya besar, jadi cukup lega dan gak sesak. Ditambah untuk atapnya lumayan tinggi, yakni hampir 2 meter. Jadi bisa untuk sholat di dalam tenda. Dan milik kami ini masih yang manual ya, karena ternyata ada yang versi otomatisnya. Jadi praktis saat pasangnya dan gak perlu masukkan tiang satu-satu seperti ini. Saat bongkarnya pun juga praktis dan sangat cocok untuk campers pemula. Tapi meskipun manual, cara pasangnya juga nggak rumit kok, jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman. Oh iya, satu hal yang penting banget nih sebelum teman-teman pasang tenda, yakni jangan lupa untuk pasang footprint atau alas tenda ya teman-teman. Jadi biar nggak langsung ke tanah dan lebih tebal untuk bagian alasnya. Dan ini aku kira footprint yang aku beli ini udah yang paling besar ya, ternyata saat dipasang masih mepet banget sama tendanya alias ngepres, jadi nggak ada sisanya gitu. Jadi aku perlu cari lagi yang lebih besar menurut aku. Mungkin pada bingung ya kenapa cuma 3 orang tapi beli tendanya size besar. Jadi biasanya aku sama suami itu kalau camping itu bareng sama teman kami. Jadi satu tenda gitu. Mereka suami istri juga. Nah makanya pasti sesak ya kalau barengan tapi tendanya kecil. Makanya kami pilih size ini. Juga rencananya kami pengen ajak keluarga besar kayak kakek neneknya Hanun kalau pas lagi ke Bekasi buat camping juga. Jadi biar nggak sesak gitu kalau mau ramean. Sedikit intermezzo ya teman-teman. Jadi di video ini tuh ada Hanun. Dia lagi bingung cariin aku di mana. Padahal aku tuh di dalam tenda lagi pasang-pasangin talinya gitu. Jadi dia bingung nyari mama di mana gitu. Aku nyaut tapi nggak kelihatan wujudnya. Jadi dia bingung nyari di mana, muter-muter gitu. Terus akhirnya ketemu juga, terus ikutan masuk ke dalam tenda. Terus ini gantian dia manggilin babanya gitu, baba gitu. Nah ini dia penampakan tendanya ya teman-teman saat udah berdiri ya. Jadi beginilah tenda glamping itu, size-nya L. Jadi kelihatan luas ya, dari luar juga kelihatan ini. Cuman ini tuh masih kelihatan kosong
karena memang belum banyak ya perlengkapan yang kami beli. Jadi kami tuh masih nyicil untuk barang-barang yang penting-penting dulu aja seperti meja, kursi, sama kasur angin gitu ya. Dan perlengkapan masak kayak nesting sama kompor gitu. Nah, ini penampakan langit-langitnya atau atapnya jadi kelihatan lega ya, tinggi gitu. Jadi bisa buat sholat di dalam tenda. Nah, salah satu yang aku suka dari tenda ini adalah dia itu bisa hadap kemana aja teman-teman. Jadi dari depan bisa, dari samping kanan kiri juga bisa, dari belakang juga bisa. Jadi semua pintunya itu bisa terbuka. Nah, jadi kita bebas untuk hadapin kemana aja tendanya. Nah, buat teman-teman yang penasaran untuk tenda dan perlengkapan lainnya, linknya aku taruh di kolom deskripsi ya. Lalu ini setelah tenda terpasang, kami para ibu-ibu ngobrol-ngobrol dulu sebentar sambil berkenalan ya, karena yang dua keluarga ini kami belum saling kenal. Jadi dua keluarga ini adalah temannya tetangga aku. Mereka juga suka ngecamp juga, jadi ikutan biar rame. Nah, ini kita saling ngobrol. Lalu habis ngobrol kita pengen foto-foto nih dengan view bukit ini ya backgroundnya. Mumpung masih sepi, belum ada yang pasang tenda di situ, jadi kami buru-buru untuk foto di situ. Nah, ini sekitar jam setengah 4 sore sambil menunggu sebelum masak untuk makan malam. Kami pengen pergi ke kandang kelinci yang gak jauh dari Hillview C ini ya. Nah, untuk anak-anak yang cowok itu pada pengen berendam katanya di sungai. Terus bapak-bapaknya lagi pada ngobrol. Jadi ini ibu-ibu sama anak-anak yang cewek itu mau ke kandang kelinci. Nah, ini ada Hanun, dia dapet temen di sini. Seumuran ya, hampir seumuran ya sama Hanun. Nah, ini dia seneng banget, happy banget mau jalan-jalan. Terus nah, ini di depan kandang kelinci ini ternyata ada perosotan dan Hanun itu lagi seneng-senengnya sama perosotan. Jadi dia itu setengah jam adalah di perosotan ini, dia main perosotan terus diajak ke kandang kelinci itu dia nggak mau katanya gitu. Terus ya udah akhirnya aku iming-imingi terus aku gendong akhirnya ke kandang kelinci itu. Jadi nih dia di sini perosotan terus. Ya Allah, ngeri banget ya, tinggi banget kayaknya perosotannya. Tapi tenang ya, ini aku sambil pantau sama pegangin dia kalau mau merosot gitu. Jadi masih aman. Dan ini setelah berbagai macam bujuk rayu dan aku gendong juga, akhirnya Hanun mau diajak ke depan kandang kelinci ya. Jadi ini di pagarnya gitu, dia masih lihat-lihat, ada kelinci gitu. Terus akhirnya dia mau masuk gitu ya. Nah, untuk masuk ke sini itu kita berbayar ya, per orangnya itu 10.000 dan itu udah dapet makanan kelincinya atau untuk hewan-hewannya itu ada wortel gitu, udah ditusuk pakai tusuk sate gitu. Jadi kita bisa kasih makan hewan-hewannya. Nah, ini Hanun senang banget, dia banyak hewan-hewan, ada kambing, ada rusa, ada kelinci, juga ada marmut gitu. Jadi dia ganti-gantian gitu kasih makan satu-satu gitu. Dia happy banget. Dan aku kira dia itu bakal takut ya sama hewan-hewannya. Ternyata enggak, dia malah senang terus ngedeket sendiri, dielus-elus. Dan ini ceritanya dia lagi kayak ngasih tahu marmutnya gitu, suruh jangan rebutan sama makanannya. Kan tadi sempet ngasih wortel gitu dan marmutnya tuh kayak rebutan gitu. Terus Hanun bilang, "Stop, berhenti," gitu. "Jangan buru-buru." Ya. Sini dia ngasih lagi wortelnya. Terus nah ini dia pergi sendiri ke kelinci yang satu ini tuh. Aku lagi videoin marmut sama kelinci yang lain. Dia pergi ke sini sendiri gitu. Nyamperin kelincinya terus ngasih makan gitu. Pokoknya dia di sini tuh happy banget dan ketagihan ngasih makan kelincinya.
Berhubung udah semakin sore, jadi kami putuskan untuk balik lagi ke tenda dan masak untuk makan malam ya teman-teman. Nah ini kami lagi masak untuk makan malam. Aku kebagian bikin ayam goreng dan juga sambal. Nah tema makan malam kali ini itu adalah liwetan. Jadi setiap keluarga itu bawa lauk masing-masing ya. Ada yang mie goreng, ada yang kering kentang gitu. Jadi banyak, ada buah-buahan juga, ada gorengan, jadi lengkap pokoknya semuanya ya. Nah ini Masya Allah banyak banget. Nah ini setelah selesai makan malam, kami kembali ke tenda masing-masing ya untuk beberes. Ada yang cuci piring juga, ada juga yang sholat. Dan ini itu penampakan tenda kami saat malam hari. Penerangannya masih ala kadarnya ya, karena kami belum banyak beli lampu untuk tenda, jadi masih ala kadarnya. Nah lanjut di keesokan harinya ya teman-teman. Jadi ini adalah suasana pagi hari di Sariater. Suhunya itu lumayan dingin ya menurut aku. Tapi kalau dibandingkan dengan Nyampai yang dulu itu masih lebih dingin Nyampai ya menurut aku ya. Ini tuh masih bisa ditahan lah, karena aku juga cuman pakai baju rajut aja itu udah cukup hangat gitu menurut aku. Dan ini itu ada sedikit masalah ya. Jadi tiba-tiba aki mobil kami itu tekor karena kemarin saat naik turunin maksud kami turunin barang itu pintu mobilnya itu terbuka terlalu lama gitu. Jadi dia itu akinya tekor. Nah ini suami aku sama bapak-bapak yang lain itu lagi ngakalin untuk buka kap mobilnya gitu, biar si akinya ini bisa dicas gitu. Dan ini sambil nunggu bapak-bapaknya lagi prepare, kita sambil siapin sarapan. Nah ini sekitar jam 9 pagi, kami semuanya sarapan bareng lagi. Menunya beberapa masih sama, karena emang yang semalam itu banyak banget dan gak habis, jadi kami hangatkan lagi untuk sarapan. Dan selesai sarapan, kita langsung prepare untuk bongkar tenda, karena udah mau habis ya sesinya camping kali ini tuh. Jadi ini kita persiapan untuk bongkar tenda. Nah ini udah mulai bongkar tenda ya teman-teman. Itu ada Hanun sama Kak Baby lagi nungguin di depan tenda sambil ngobrol. Kita berdua bongkar tendanya. Sebenarnya untuk bongkar ini juga cukup mudah ya. Kalau untuk pemula juga pasti bisa. Cuman kendala kami di sini adalah melipat kembali tendanya. Gimana caranya? Dia itu lipatannya bisa muat lagi ke dalam si tas tendanya itu. Nah di sini itu kami agak buru-buru ya sebenarnya, karena jadi ada bapak-bapak gitu, dia itu tertarik sama tenda kami gitu ya. Jadi dia itu kayaknya cari referensi gitu, mau beli tenda yang kayak gimana, dan penasaran sama tenda kami ini. Kalau dia itu udah dibongkar terus masuk ke dalam tas tuh gedenya segimana gitu, bakalan makan tempat nggak ya di mobil gitu. Jadi karena ada bapak-bapak ini yang nungguin gimana hasilnya, jadi kami agak buru-buru dan ngelipetnya juga agak asal-asalan gitu ya. Jadi nggak bisa seringkas mungkin seperti semula gitu. Nah ini waktu bongkar tenda itu cuacanya cukup adem ya, mungkin karena belum terlalu siang kali ya. Terus lama-lama lumayan panas juga ya. Jadi kasihan ini anak-anak berdua panas-panasan di sini. Kami udah nyuruh mereka sana masuk mobil gitu, tunggu di mobil aja gitu, tapi mereka nggak mau. Apalagi Hanun tuh maunya nempel mulu sama mamanya ya. Jadi dia ya udah masih di situ aja gitu. Dia ceritanya lagi lipet-lipet gitu, entah lipet apa itu. Nah ini
udah terbongkar tendanya dan udah dimasuk-masukin juga nyicil. Nah, udah dikemas semuanya. Dan rombongan yang lain pun juga udah mulai berkemas ya, udah siap-siap semuanya. Dan rencananya setelah berkemas ini semua udah selesai, kita ada sesi foto bersama dulu di akhir sebelum pulang. Dan ini sudah pada pakai dress code yang udah disetujuin sebelumnya. Jadi temanya adalah merah putih ya. Jadi nggak afdol rasanya kalau nggak foto dulu. Nah, ini udah pada siap mau foto bersama. Tuh udah pada pakai merah putih. Nah, ini dia hasil fotonya. Dan sampai di sini dulu cerita perjalanan kami. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.